Selamat pagi, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Pascalis Siswari, saudara. Nilai tukar rupiah makin keok terhadap keperkasaan dolar. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio pun buka suara menanggapi kondisi ini. Ditemui setelah menghadiri rapat dengan Presiden Jokowi di Istana, Peri bilang Bank Indonesia akan selalu berada di pasar untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Tak menutup kemungkinan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga sebagai salah satu cara meredam fluktuasi rupiah. Bank Indonesia juga akan terus berkoordinasi dengan sektor fiskal, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, untuk bersama-sama mengawal rupiah tak makin keok dihajar dolar. Kami akan pastikan stabilisasi nilai tukar akan terjaga. Kita terus melakukan intervensi baik di spot maupun di non-delivery forward. Juga tentu saja koordinasi dengan pemerintah dengan fiskal bagaimana untuk menjaga stabilitas moneter dan stabilisasi fiskal. Itu pastikan kami berada di pasar untuk melakukan langkah-langkah stabilisasi. Itu sih ya. Oke. Ada arahan dari Pak Jokowi. Kini kita intip dulu saudara pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Yang Anda lihat ini adalah pergerakan nilai tukar dalam 3 bulan terakhir. Dan memang ini kalau dilihat dalam 3 bulan sudah melemah hampir sekitar 3% saudara. Kemarin nilai rupiah ditutup di angka 16.170. Bahkan di beberapa money changer dilaporkan angka jual dolar ini sudah mencapai 16.250. Kembali kalau kita lihat dari angka pergerakan nilai tukar rupiah, angka 16.170 jadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir. Mundur sejenak di awal tahun pada Januari 2024, nilai tukar rupiah masih berada di angka 15.600-an. Pelemahan rupiah terjadi akibat berbagai peristiwa, mulai dari memanasnya geopolitik hingga potensi The Fed akan menaikkan suku bunga acuan di semester 2 nanti. Lalu sampai kapan rupiah akan terus keok dihajar dolar? Pagi ini Kompas Bisnis akan berbincang bersama Satria Sambiantoro, Kepala Ekonom Bahana Sekuritas. Satria, selamat pagi. Satria, boleh di-unmute? Sepertinya belum di-unmute Zoom-nya. Oke. Selamat pagi, Ya, selamat pagi Satria. Jadi pertanyaannya tentu adalah apa sih yang terjadi pada rupiah? Apakah ini memang murni benar-benar karena memanasnya geopolitik di Timur Tengah kah atau ada hal lain, Satria? Ya, jadi ada kombinasi dari beberapa faktor ya. Yang pertama tentu tadi Pascal sudah menyebut mengenai penguatan dolar Amerika Serikat di seluruh dunia karena ekspektasinya bahwa Bank Sentral Amerika Serikat itu akan menurunkan suku bunga tahun ini. Tapi ternyata setelah melihat data ekonominya kuat, data inflasinya tetap tinggi, ada sinyal gitu loh bahwa Bank Sentral Amerika Serikat belum tentu akan menurunkan suku bunga di tahun ini dan bahkan mulai diprediksi bisa menaikkan suku bunga kalau data ekonominya terus kuat. Yang kedua juga tadi Pascal sudah menyebut mengenai ada tensi geopolitik gitu loh. Jadi pembelian dolar kita yang paling besar itu adalah untuk impor migas. Dan kalau harga minyak sekarang sedang naik, ya itu pastinya akan berpengaruh pada permintaan dolar di pasar spot dan di pasar forward. Dan yang ketiga, yang terakhir juga bukan hanya fenomena dari penguatan dolar ya Pascal ya, tapi juga dari sisi domestik itu ada kebutuhan dolar yang cukup tinggi. Gitu. Istilahnya kalau sebelum bulan-bulan Mei Juni ini kan ada pembayaran utang luar negeri, pembayaran dividen dan lain-lain. Untuk ngasih konteks aja nih betapa faktor domestik itu berpengaruh. Dolar itu menguat 1,5% dalam 1 bulan, dolar indeks. Rupiah kemarin saja melemah 2% dalam 1 hari. Jadi tidak hanya dari faktor strong dollar gitu, tapi juga ada faktor dari sisi domestik yang berpengaruh pada pelemahan nilai tukar rupiah.
Artinya tadi saya simpulkan ada dari dolarnya sendiri yang menguat, minyak karena kondisi geopolitik, tapi juga di domestik ada kebutuhan dolar yang cukup tinggi saat ini. Artinya sampai kapan ini pelemahan ini akan terus terjadi, Satria? Ya, ini sebenarnya adalah satu seasonal pattern yang biasa kalau kita melihat tidak hanya dari pelemahannya secara on point ya, gitu. Karena memang setiap tahun itu di bulan Mei, Juni, itu biasanya korporasi sudah mulai mengumpulkan dolar itu dari bulan April atau dari bulan Maret, gitu loh. Jadi mereka beli dolar, gitu loh, terus rupiahnya melemah. Setelah bulan Mei, Juni itu seharusnya rupiah akan stabil dan menguat kembali gitu. Jadi ini fenomena yang siklikal gitu. Dan kalau kami prediksi harusnya bulan Mei Juni seharusnya permintaan falas domestik sudah kembali normal. Oke, kembali normal, apakah artinya rupiah bisa kembali turun di bawah 16.000? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang sulit nih untuk dijawab karena kan rupiah itu tergantung dengan mata uang lainnya, itu termasuk dolar, termasuk Chinese yuan, itu termasuk Japanese yen. Gitu. Sekarang trennya di tiga mata uang asing yang berpengaruh ini, semuanya itu melemah gitu loh. Jadi yen-nya sedang melemah, gitu, Chinese yuan-nya sedang melemah karena ada penguatan dolar. Gitu loh. Jadi kalau kita di pasar tahun ini sudah mulai memprediksi ini. Ini kan bulan November ada pemilu Amerika Serikat, itu Ya. Pak Skalis ya. Gitu. Nah, kalau pemilu Amerika Serikat itu pasti data-data ekonominya tetap kuat dong, karena pemerintah pasti mau ekonominya kencang saat lagi menjelang pemilu. Mungkin ada gitu ya, kalau pemerintah Indonesia mengeluarkan stimulus-stimulus, di Amerika Serikat juga bisa mengeluarkan stimulus checks dan lain-lain yang ini bisa menaikkan inflasi dan pada akhirnya bisa membuat Fed itu tidak menurunkan suku bunga dan menguatkan dolar. Sulit untuk dari sisi fundamental Amerika Serikat untuk melihat dolar bisa turun ke bawah 16.000 di 2-3 bulan ke depan. Jadi oke, sulit di bawah 16.000, tapi mungkin pelemahannya sudah tidak sekencang yang terjadi di bulan Mei Juni sekarang. Tapi apakah ada cara-cara nih misalnya Satria intervensi? Kalau tadi sempat ada pemberitaan Periwarjo sudah bilang BI akan tetap di pasar, ada intervensi. Apakah yang sudah dilakukan BI ini sudah cukup atau mungkin memang ada potensi nanti di bulan ini BI akan menaikkan suku bunga sebagai salah satu caranya membuat stabilitas nilai tukar rupiah? Ya, strategi intervensi yang dilakukan oleh KPRI dan Bank Indonesia sudah cukup berani ya dalam beberapa hari, bahkan dalam sebulan terakhir. Kalau misalnya pasca itu notice cadangan devisa Bank Indonesia di bulan lalu itu sudah berkurang hampir 4 miliar dolar. Atau sekitar 6 triliun. Dan estimasi kami itu kemarin saja satu hari Bank Indonesia sudah intervensi sekitar 200 hingga 400 juta US dollar atau sekitar ya 3 triliun yuan sendiri gitu. Kalau di annualize ya mungkin yang bulan lalu itu berkurang 60 triliun juga, kalau diintervensi terus-terusan mungkin cadangan devisanya BI bisa berkurang dengan jumlah yang kira-kira sama di bulan ini gitu. Nah, kami melihat strategi intervensi yang berkelanjutan itu tidak sustain dalam jangka panjang gitu loh. Jadi memang perlu ada, kalau misalnya Bank Sentral Amerika Serikat belum menurunkan suku bunga dan bahkan dinyatakan akan naik, akan lebih aman untuk Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga ke 6,25% di minggu depan. Itu estimasinya kami dari bahan sekuritas ya. Gitu. Apakah ekonomi tidak akan terdampak? Gitu loh. Ekonomi Indonesia itu sangat fiscal driven ya. Belum tentu kebijakan moneter yang ketat itu akan membuat ekonomi Indonesia menjadi resesi misalnya. Kita bisa berkaca pada Amerika Serikat. Di Amerika Serikat suku bunganya sudah dinaikkan 500 basis point dan ekonominya itu tetap kencang gitu loh. Dan ya Indonesia baru menaikkan suku bunganya sekitar 250 basis point, relatif kecil dibandingkan Fed yang sudah menaikkan dari 0 ke 5%. Jadi memang perlu ada kenaikan suku bunga ya untuk
menjaga stabilisasi nilai tukar. Dan harus bulan ini ya, kalau nggak ntar terlambat kalau baru dilakukan bulan depan gitu. Iya, jadi bank sentral itu konsepnya harus ahead of the curve, Ah, Mas Kalis. Jadi gitu loh, kalau menaikkan suku bunga itu yang efektif harus dinaikkan saat pasarnya sedang tenang sebenarnya. Jadi hmm, kenaikan suku bunga yang sekarang untuk mengantisipasi sampai bulan November, misalnya Fed tidak menurunkan suku bunga dan data-data ekonomi di Amerika Serikat uh, kuat gitu. Jadi ini adalah satu hal simple textbook ekonomi saja. oke. Uang atau kapital akan mengalir pada negara yang suku bunganya lebih tinggi. Hmm, Dalam hal ini itu Amerika Serikat. Suatu hal yang wajar jika mata uang rupiah, jika mata uang Japanese yen, jika mata uang Chinese yuan itu melemah terhadap dolar karena memang kenaikan suku bunganya tidak seagresif di Amerika Serikat. Gitu loh. Dan jika diargumenkan bahwa oh ini adalah strong dolar, oh hmm. tidak, dalam 2 tahun terakhir itu mata uang di Amerika Latin seperti Brazil, Meksiko dan lain-lain itu menguat relatif terhadap mata uang di Asia karena memang sudah menaikkan suku bunga lebih dahulu terhadap relatif dengan bank sentral di Asia. Oke, ini hal alamiah yang dilakukan investor tentu mencari keuntungan yang tinggi dari negara-negara yang menawarkan bunga tinggi. Artinya kalau di Indonesia, BI tadi Satria bilang sebenarnya sudah cukup baik dan agresif melakukan intervensi. Tapi apakah ini intervensi-intervensi ini hanya ada di pundak Bank Indonesia saja atau adakah yang sebenarnya bisa dilakukan secara fiskal dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan? Betul. Jadi kalau misalnya kami di pasar melihat ya jika Bank Indonesia sekarang sudah baik, sebenarnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Ekonomi itu sudah lebih baik loh itu dalam hal dinamikanya gitu. Uh, Dinamika kebijakan. Saya mau ambil contoh. Jadi kebijakan ekonomi atau kebijakan fiskal yang cocok dalam situasi sekarang ini adalah kebijakan fiskal yang ketat. Gitu. Karena dengan kebijakan fiskal yang ketat itu jumlah issuance atau jumlah penerbitan surat utang bisa diredam, itu bisa menstabilkan pasar surat utang domestik kalau kami di pasar melihatnya seperti itu. Bu Sri Mulyani melakukan hal yang menurut saya sangat-sangat impresif. Itu bayangkan dari zaman COVID 2021 itu fiskal defisit kita di 6%, dari 6% sekarang berhasil turun ke 1% di 2023 gitu. Jadi ini kami di pasar tidak melihat ada dampak sebenarnya dari fiskal atau concern ke fiskal untuk melemahkan nilai tukar rupiah gitu. Jadi justru gitu tanpa adanya kebijakan yang sigap dari Kementerian Keuangan dan dari Kementerian Koordinator Ekonomi ya yang sudah melakukan kebijakan seperti DHE ekspor dan lain-lain, nilai tukar rupiah bisa lebih lemah lagi dari sekarang tanpa koordinasi dari 2 kementerian tersebut. Oke, emang ini akhirnya jadi yang terpenting adalah bagaimana kolaborasi antara moneter fiskal ini benar-benar seimbang dan bisa membuat rupiah jadi nggak kedodoran di tengah kuatnya dolar yang memang saat ini sedang terjadi. Satria, terima kasih sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu.